Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam taklim. Mudah-mudahan ini benar-benar sebagai tazkirah at-tarikhiyah. Ini Asuntuloyoisme seri ke-16 yang pada bulan Juni ini Indonesia di samping masih bermasalah dengan musibah Corona atau COVID-19. Selama 3 bulan ini dianjurkan untuk stay at home, terutama yang lansia dan anak-anak. Sekolah pun belum tentu masuk ya. Ini untuk catatan sejarah ini, tazkirah pengingat sejarah. Juga ada keramaian dalam bidang ideologi politik tadi ini. Tadi lintasan sejarah dari zaman ini Palu Arit, di tengah Dwi Tunggal. Nanti sedikit kita ingat kembali pisahnya, terbelahnya Dwi Tunggal menjadi Dwi Tanggal, Bung Karno, Bung Hatta, pemimpin kita itu ya. Kemudian nanti yang bulan-bulan ini, bulan Juni 2020 ini, di awal Dzulqa'dah ini ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang pernah kami singgung di seri yang lalu perihal masalah ada perasan Pancasila, Ekasila, Trisila, Ekasila yang dulu alias gotong royong nasakom. Kemudian ditambah lagi ketuhanan berkebudayaan yang aslinya ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan berkebudayaan yang diduga kuat disponsori oleh Putri Sulung itu, sang bunda. Partai Merah yang disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diduga kuat di sana banyak turunan-turunan dari generasi Palu Arit komunisme Indonesia itu. Jadi kita ini sebagai orang tua ini, untuk anak cucu kita ini, apakah Indonesia akan menghadapi malapetaka? Malah Indonesia selain masalah korupsi yang merajalela luar biasa, tingkatnya berat, bertriliun-triliun hilang katanya. Uang kita ini entah dicuri kemana, dibawa kemana yang disebut korupsi. Sehingga ada tulisan ini tadi, negeri maling di garong asing. Oh, nih. Tadi clipping koran 10 tahun yang lalu nih kurang lebih. Tadi yang terbaru ini. Ini lintasan sejarah kita cabut RUU HIV, koran Republika. Ini headline hari ya, Republika hari Kamis 18 Juni ini. Kemudian ada lagi dari Ormas Islam menolak keras, Ormas Islam tolak RUU HIV. Ini koran Republika juga ini. Hari Selasa 16 Juni. Itu untuk catatan sejarah anak cucu kita, kami membuat rekaman ini sebagai tazkirah tarikhiyah.
ini apa Pancasila sudah gak sakti lagi nih ya, Pancasila sakti nih. Juga Pancasila seksi frustasi pada Pancasila ini Surah Merdeka ini 29 Mei 2011. Ini di tanggal ini Pak Warid di tengah ditunggali Bung Hatta, Bung Karno di DNID waktu itu Pak, yang akhirnya nanti membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan tahun 48 Madiun itu. Dia nuduh katanya provokasi Bung Hatta aja, maka PKI tidak klop terus dengan Bung Hatta. Akhirnya Bung Hatta dan Bung Karno ini diotak-atik bagaimana supaya Tritunggal jadi Tritanggal. Namanya setelah dekret 5 Juli 1957 Bung Karno lebih kuat, akhirnya menduduki demokrasi, sehingga dengan istilah demokrasi terpimpin. Di istilah Bung Hatta itu, Bung Hatta itu menduduki demokrasi itu. Bung Hatta tidak tahan nampaknya, entah bagaimana nanti ahli sejarah bisa mengulas. Itulah mungkin malah petaka sistem politik Indonesia pertama yang akhirnya berlarut-larut, sehingga Bung Hatta mengundurkan diri tahun 1956 Desember. Akhirnya Bung Karno sendirilah jadi presiden tanpa perimbangannya ini, dan Partai Komunis Indonesia merajalela sehingga berhasil partai-partai yang dianggap sistem oposisi waktu itu, Partai Masyumi dibubarkan, ya partai yang lain, Partai Murba, nggak salah dan seterusnya yang oposisi pada Bung Karno dihancurkan, dibubarkan, dilarang atau bagaimana itu. Itu ahli-ahli tata negara bisa mengulas kembali, sehingga anak cucu kita nanti bisa mengikuti perjalanan sejarah Indonesia yang berliku-liku, yang penuh kegawatan sehingga meletuslah itu gerakan 30 September PKI 1965 ini. Nah, itulah lintasan sejarah lah nih. Di zaman setelah dekret itulah justru dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Piagam Jakarta yang menjiwainya justru namanya kacau di situ, jiwanya kacau, apa pemahamannya kacau, akhirnya terjadilah kegoncangan sehingga era nasakom, berbagai macam jargon ajaran disampaikan, ada manifesto politik, ada Trisila, Ekasila, gotong royong, ada tahfidz segala macam, tahun-tahun VVRP, Kolosua, dan sebagainya. Kemudian nanti ada pahlawan, apa panglima besar, pemimpin besar revolusi. Kata revolusi belum selesai lah, inilah Bung Hatta yang tidak klop dengan. Jadi setelah dekret ini yang sekarang ditampilkan lagi wacananya, Undang-Undang Dasar 1945 itu dijiwai oleh UUD 40 dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni. Kesepakatan tokoh-tokoh besar waktu itu termasuk tokoh pemuka agama sebelah, Amaramis, menyetujui bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu 7 kata. Yang mencuat kembali permasalahan ini, sehingga seolah nanti ada satu blok ini UUD 45 dengan Pancasilanya ini apa ikut dekret, apa akan terseret ke Palu Arit, ini kelompok Palu Arit komunis ini. Terjadilah ini Majelis Ulama Indonesia
menolak Muhammadiyah, NU dan kelompok-kelompok umat besar Indonesia ini tolak RUU. Ya, antara lain tentang masalah tidak ada ketegasan pelarangan ajaran komunisme kepada MPRS itu. Wah, itu sudah dilarang ideologi komunis, mengapa dibangkit-bangkitkan kembali, malah dimanipulasi ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Itu oleh Bu Megawati sendiri dalam pidato ulang tahun PDIP. Inilah untuk anak cucu kami ini, semoga yang namanya sakti itu ada kemasukan roh suci. Menurut kepercayaan mereka ya terserah, tapi roh suci di Pancasila itulah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana termaktub dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, makanya sakti. Maha Kuasa itu Maha Sakti, tak terkalahkan. Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, yang Maha Kuat dan Maha Teguh Allah itu. Apa yang kami sampaikan sebagai tazkirah ini mohon bahan renungan kita bersama. La takhunullaha wa takhunu amanatikum. Janganlah Anda mengkhianati Allah dan mengkhianati amanat. Bahwa Allah yang berkah, Allah yang Maha Kuasa, inilah Indonesia merdeka, dan itulah kesaksian amanat kita. Allahu Akbar. Rozakuni wa rozakumullah rizqam kariman fahman sahihan khalisan. Allah alam bisawab. Sampai jumpa dalam serial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.